Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nayarakunya dengan PP 009. Di sini saya dari kelompok 2A ingin mempresentasikan tugas sosiologi agribisnis, yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu tentang pengertian dari partisipasi masyarakat itu sendiri, di mana partisipasi masyarakat ini adalah keterlibatan antar warga, sehingga warga itu bergabung di setiap pembangunan atau tahapan pembangunan di sekitar wilayahnya. Di sini ada beberapa tahapan atau perencanaan, yaitu perencanaannya, pelaksanaan, lalu ada pengawasan dan pemeliharaan. Di mana tujuan dari partisipasi pembangunan masyarakat ini adalah agar pembangunan ini berbasis kebutuhan nyata dan berkelanjutan. Lalu di sini mengapa partisipasi itu penting dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama itu ada karena membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan dilaksanakan pada suatu kegiatan kemasyarakatan tersebut. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan di setiap wilayah-wilayah lokal yang ada. Lalu yang ketiga itu ada menghemat biaya dan tenaga kerja untuk pembangunan secara bersama. Lalu yang keempat ada menghindari konflik sosial karena warga merasa dilibatkan. Lalu dalam tugas kami ini ada diambil dari satu studi kasus, yaitu program kota tanpa kumuh atau kotaku di Kelurahan Rejomulyo, Semarang. Dalam studi kasus ini ada memiliki unsur-unsur pendukung partisipasi. Yang pertama itu ada kesempatan, di mana kesempatan ini adanya ruang untuk semua masyarakat itu aktif dalam kegiatan pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaannya, pemeliharaan sampai ke tingkat evaluasinya. Yang kedua itu ada kemauan, di mana di sini ada kesadaran dan motivasi masyarakat karena adanya manfaat langsung dari program pembangunan yang dilaksanakan. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan. Di sini ditelapkannya keterampilan dan tenaga waktu materi dari masyarakat yang ingin bergabung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri dengan BP 007. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor-faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam satu program tidak selalu berjalan lancar karena ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat. Salah satunya yaitu sifat individu, di mana ada orang yang cuek atau tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya atau apatis dan hanya mementingkan diri sendiri atau individualis, tidak merasa bertanggung jawab bersama dan cenderung pasif atau hanya bergantung kepada orang lain tanpa memberikan ide atau dukungan. Selanjutnya itu dari segi kondisi ekonomi, partisipasi masyarakat terhambat karena penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak dapat membantu dalam bentuk dana, atau karena kesibukan kerja yang menyita waktu sehingga tidak sempat ikut kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor demografis yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk memahami isi atau pentingnya program tersebut. Kemudian ada peran gender yang terbatas karena adanya pandangan atau kebiasaan dari masyarakat, dan juga usia yang juga mempengaruhi karena orang yang lebih tua mungkin memiliki keterbatasan tenaga dan juga kesehatan. Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu dilakukan beberapa strategi. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat memahami program-program tersebut dan dapat mengikuti program tersebut. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan yang fleksibel seperti sore hari atau malam hari supaya bisa diikuti oleh orang-orang yang bekerja pada siang hari. Selanjutnya itu cara partisipasi yang ringan seperti iuran sukarela sehingga semua orang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir yaitu melibatkan tokoh masyarakat. Sangat penting untuk melibatkan tokoh masyarakat karena dapat membantu dan mendorong dalam memberi contoh kepada warganya. Terakhir yaitu kesimpulan dari partisipasi tersebut yaitu partisipasi masyarakat adalah syarat penting keberhasilan pembangunan. Diperlukan dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat dan kesadaran kolektif dari warga tersebut.
Tantangan seperti ekonomi, waktu harus diatasi dengan strategi yang tepat dan inklusif serta fleksibel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum